Tapi gini, kalau membahas keluarga, boleh nggak saya membahas sebuah konsep di bawahnya? Ya, sebenarnya keluarga itu bukan konsep yang unik, yang maksudnya yang hanya sekali seumur hidup berkeluarga, enggak. Itu datang dari sebuah konsep dasar yang sudah kita lakukan sejak kecil sebenarnya, berkeluarga itu. Dan skalanya itu keluarga, kalau kita paham konsep ini, kita tahu bahwa keluarga itu hanya satu langkah dari sesuatu yang lebih besar. Jadi setahu saya intinya berkeluarga, konsep di bawahnya adalah gini, kamu melebarkan rasa. Nah, gini. Nek kue diketak rasanya loro apa ora? Loro ya. Nek sebelahmu diketak kue loro ora? Nek sebelah kue adimu kue melu loro ora? Nah, melu nesu. Kenapa? Karena itu keluarga. Keluarga itu melebarkan rasa. Sejak kecil kamu sudah melebarkan rasa. Carane piye? Madang. Tempe yang tadinya di luar, kamu masukkan ke dalam, kamu melebarkan sehingga badannya jadi segede gini nih. Dari mana? Dari makan dari luar dimasukkan ke dalam, di luar memasukkan ke dalam. Jadi yang tadinya ora kroso jadi kroso. Jadi sebenarnya keluarga itu dari kecil kita mengeluargai semua makanan dimasukkan ke dalam sehingga kita bisa merasakan. Ketika menjadi keluarga yang tadinya orang lain sama sekali, kita jadi ikut merasakan sakitnya, kita jadi ikut merasakan sedihnya. Kemudian wis duwe anak tambah lebar lagi. Nanti lebar lagi, kudune sak kampung satu keluarga. Nek ono tetangganya sakit, tetangganya kurang makan, kita ikut merasakan. Nah, itu sudah satu keluarga. Dan menurut saya, setahu saya Kanjeng Nabi itu juga mengajarkan, wong Islam kuwi satu jamaah itu nek sedulurmu krasa lara kowe melu krasa lara. Jadi Islam itu kunci utamanya adalah mengajarkan bagaimana kita berkeluarga dengan sebanyak mungkin manusia di muka bumi. Nah, ini kan ini. Begitu juga sampai keluarga yang paling besar, yang sangat besar yang namanya negara. Kudune yo sapa wae iki ngrasake kuwi. Nek ana sing lara, ora usah nunggu nek ana sing ngelih, ora usah nunggu janji akhirat. Yo wis langsung enggak usah menunggu janji akhirat. Kalau ada yang yang lapar, langsung dikasih makan. Urusannya bukan apa-apa karena kita ikut merasakan sakitnya tersebut. Seperti kalau ibu kita jatuh misalnya. Itu kan kita tidak perlu alasan apa-apa. Langsung ditolong. Kenapa? Karena kita ikut merasakan sakitnya tersebut. Nah, konsep keluarga sebenarnya hanya itu, melebarkan rasanya. Bangsa ini Mas Abrang, ini kan tercabik-cabiknya kan luar biasa. Belum satu keluarga ini. Itu belum, jadi Indonesia itu belum satu keluarga. Karena kadang kita masih senang merasakan sakitnya lawan. Masa ada keluarga kayak gitu? Kalau keluarga sakit ngerasa keloro. Kalau sedih ngerasain sedih. Nek ono kono sedih, kini malah seneng, ya belum keluarga berarti, kan gitu. Enggak, kalau dalam keluarga enggak ada sukses sendirian, yang ada sukses bareng-bareng. Enggak ada kenyang sendirian, yang ada kenyang bareng-bareng. Bahkan kepala keluarga itu milih anaknya kenyang dek lapar daripada dia kenyang anaknya lapar. Itu esensi dari keluarga. Cak Nun tadi kan mengatakan bahwa gardu ruang publik itu kan juga bagian warga. Saya kira BKKBN juga ya kerukunan itu kan bagian dari dan menciptakan yang berkualitas. Nek ana tanggane sak lewat posyandu, tanggane loro, tanggane kekurangan gizi dilakukan semacam itu. Itu keluarga ya. BKKBN ini kan perangkat negara, bukan hanya perangkat pemerintah. Perangkat negara. Jadi ada pemerintah apa tidak BKKBN terus, gitu kan? Itu sama. Indonesia berubah apa tidak? Namanya Indonesia bukan? Kamu tetap mandi, kamu tetap bersuami istri, betul enggak? Tetap kerja. Jadi kita harus melihat bahwa ada yang abadi dalam hidup. Berarti nasionalisme itu kuncinya adalah kekeluargaan. Itu konsepnya Bung Hatta. Jadi presiden nggak bisa tidur kalau lo ini kok susah nih rakyatnya nggak bisa tidur dia. Kalau dia bisa tidur, dia tidak berkeluarga dengan rakyatnya, kan gitu. Bahkan Sayyidina Umar ada onta terpeleset, non jauh di sana di daerah Baghdad. Itu dia membenturkan kepalanya di tembok karena merasa kesakitan. Kok ada rakyat saya onta sampai kepleset di jalan yang merupakan kewajiban saya, seharusnya jalannya tak bikin baik, kan begitu.
Nah, saya kira kita ngomong keluarga sudah sangat meluas sekarang, Sabrang. Nah, sebenarnya iki aku rodok mungkin aku kompli aja. Saya ingin kita berangkat dari binatang dulu. Oke, ya. Sip. Yang basic kan keluarga terencana. Keluarga ki apa sih tau? Bar itu rencana tuh gimana sih? Kan gitu rencana. Kalau kita ngomong rencana, kan ini keluarga terencana. Keluarga kan tadi itu intinya bagaimana melebarkan rasa, melebarkan aku sehingga aku bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Kuncinya itu sebenarnya tentang keluarga. Nomor 2 tentang rencana. Rencana ki apa toh? Kamu nggak akan punya rencana kalau nggak punya tujuan. Kamu merencanakan untuk apa? Pasti ada tujuan itu. Kalau kamu tidak punya tujuan, ngapain rencana apa? Nah, misalnya kita ngomong dari keluarga yang paling kecil, yaitu diri sendiri. Ojo lali loh, keluarga itu apa sih? Karena kamu memasukkan panganan tadi, jadi organisme badanmu sendiri itu adalah keluarga. Kalau nek kue sendiri tujuanmu apa? Cita-citamu apa? Rabi. Cita-citanya biasanya pengen sukses. Suksesnya rabi misalnya ngono, karena buat dia rabi itu sesuatu yang sangat susah. Cita-citanya macul dan seterusnya. Biasanya orang berencana untuk menjadi sukses, kan ngono ta. Nah, sukses itu apa sih? Kan ngono kita urut berikutnya. Sukses kan hanyalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Wes, kuwi tok. Kalau Anda pengen jadi penyanyi, apa yang Anda lakukan? Mempersiapkan diri untuk canggih nyanyi. Sehingga ketika datang kesempatan, kamu bisa jadi penyanyi. Gue pengen jadi pemain bal-balan yang luar biasa. Apa yang kau lakukan? Kamu mempersiapkan diri untuk menjadi pemain sepak bola. Setelah ada kesempatan datang, kamu bisa jadi pemain sepak bola yang luar biasa. Jadi kalau tidak ada persiapan, kalau tidak ada persiapan, dan apapun kesempatannya, tidak akan ada menjadi kesuksesan. Nah, kuncinya kan persiapan. Nah, kita melebarkan sedikit sekarang di keluarga suami, istri, anak misalnya. Suami, istri, anak. Nah, keluarga itu tujuannya apa toh? Nek kowe duwe keluarga, aku yo takon karo wong jomblo lah ya pokok toh. Oke, kowe minimal lah ngene lah. Kowe minimal semua di sini sudah berkeluarga, minimal posisinya sebagai anaknya jadi seseorang. Ngerti bapak, ngerti ibu, ya. Sebelum jadi orang tua tapi masih menjadi anak, nggak masalah, tetap punya keluarga. Nek kowe nang keluarga tujuanmu apa? Macul terus gue gini, tak pacul ndasmu lho. Oke. Kalau bapak orang tua biasanya tujuannya pokoknya bagaimana keluarga ini bisa mensupport anaknya untuk mencapai cita-citanya. Bisa sekolah. Bisa sukses. Sukses, apapun ya. Sekolah itu salah satu jalan. Ya, cara. Nah, jadi gini, kalau menjadi keluarga kan harus persiapan. Sehingga agar ketika kesempatan datang, dia bisa meraihnya menjadi kesuksesan. Nomor 1, persiapannya adalah sebagai keluarga, ojo mati dhisik. Atau itu syarat utama. Piye kowe arep dadi meneruskan perjalanan nek mati? Jadi nomor 1 adalah mempertahankan hidup, menjaga kesehatan. Nah, persiapan itu, menjaga kesehatan. Nah, setelah itu baru persiapan berikutnya. Kira-kira cukup enggak ini, pendidikan anak nih. Pendidikan anak untuk dia bisa mencapai sukses. Nah, itu disediakan sama orang tua. Jadi orang tua untuk bisa membentuk sebuah keluarga, dia harus punya kesiapan untuk mencapai sebuah tujuannya. Nah, sekolah itu gini. Sekolah itu salah satu jalan. Sekolah cara barat itu menyediakan pengetahuan. Sekolah cara timur itu menyediakan kebijaksanaan. Nah, tadi kudu lengkap ki. Nah, nang Quran ono al-alim ono al-hakim. Ono pengetahuan, ono kebijaksanaan. Nek pengetahuan tok isone menyilet, nyigar. Belah-belah membedakan. Kalau kebijaksanaan bisanya menyatukan. Nek kowe golek pacar,
sing tok omongke perbedaan atau persamaan. Kowe senengin film apa? Film horor. Goblok ya, aku rasa seneng film horor. Putus langsung. Lah selesai. Kamu nggak bisa pakai pengetahuan, nggak bisa. Kamu jangan nonton film horor, menyakitkan. Biarlah aku saja yang sakit. Telek. Paling yang dipakai pasti persamaan. Ya, persamaan itu sumber dari apa? Sumbernya podo dipadak-padak. Itu namanya kebijaksanaan. Iya. Kenapa? Karena itu lebih panjang jalannya persamaan itu. Jadi harus imbang antara kebijaksanaan sama pengetahuan. Nek pengetahuan tok dadine congkrah tok adu pengetahuan. Kalau kebijaksanaan memberi ruang untuk memahami. Nek wong tua pinter tok. Anake iki apa jenenge? Ngerasa goblok sak umur urip. Nek wong tua pinter juga bijaksana, dia tahu kapan harus memberitahu, dia tahu kapan harus menumbuhkan si anak. Lho aku ki cilikane yo rekoso. Wong tua aku pinter banget soalnya. Tadi aku ngerasa goblok banget. Sampai pojokan, nah tapi diangkat meneh. Nek suwe-suwe apal, nek diangkat harus dibanting iki biasanya. Tapi itu menguatkan. Nah, gini. Terus apa yang diperlukan dalam keluarga? Nah, saya baru ngomong tentang apa namanya yang disebut Cak Nun tadi kepandaian kerumunan. Ya, kepandaian kerumunan. Ya. Kalau saya menyebutnya sebagai grup kepandaian murni. Saya nyebut lebih senangnya nyebut kepandaian murni. Gini, saya kasih contoh begini. Kalau orang gini, kamu pinter nih ya, tapi ada sel di dalam tubuhmu yang sepinter otakmu enggak? Takono drijimu loro tambah loro, iso jawab ora kira-kira? Enggak bisa ya. Kenapa? Karena sel berkumpul ini menjadi sesuatu yang lebih pandai. Itu kalau di badan. Sekarang saya tanya semut. Tadi Cak Nun ngomong tentang semut-semut, saya kasih contoh semut. Semut itu, Anda pernah lihat semut ya? Itu sebagai keluarga apik rada. Luar biasa ya, sebagai society, sebagai kumpulan komunitas. Ada yang jadi pekerja, ada yang jadi tentara, ada yang jadi ratunya, ada yang jadi petaninya, numbuhkan apa? Jamur-jamur untuk dimakan, luar biasa mereka. Saya tanya, ada satu semut. Berang, arek-arek iki pikirane owah kabeh, hati-hati awakmu ngomong. Rusak arek iki. Jempol karo semut. Ada nggak satu semut yang mengorganisir sepandai itu? Ada badan tenaga kerjanya misalnya. Ada departemen tenaga kerja, oke kamu semut menjadi tentara, kamu menjadi ini, ada nggak? Satu semut tidak ada yang sepandai itu untuk bisa mengkonsep yang namanya kerumunannya seperti sepinter itu. Satu keluarga ya. Satu keluarga itu. Tapi bagaimana kok bisa teratur seperti itu? Ini pelajaran yang luar biasa buat kita. Itu yang disebut kalau istilah dalam dunia sains itu yang disebut sebagai emergence. Namanya emergence, nek kowe areng golek. Itu sebutannya emergence, di mana kepandaian muncul dari society. Kepandaian itu tidak dimiliki oleh orang-orang, tidak dimiliki oleh anggota dari society tersebut, tapi keluar dari karena kumpulan kerumunan orang tersebut. Semut cuma mengikuti nilai peraturan yang sederhana dia. Peraturannya pokoknya silaturahmi karo wani dadi, ngono tok. Peraturannya cuma dua itu yang diikuti. Silaturahmi karo wani dadi. Semut untuk bisa bikin society seperti itu cuma bikin dua peraturan itu. Kok iso gawe ngono kuwi? Semut nang ndi mesti salaman ya. Karo kancane, silaturahmi ya. Apa sih gunane? Dia gini, aku silaturahmi, misalnya aku itu salaman ping selawe kok ora ono tentara ya, aku dari tentara. Kalau dia 25 kali misalnya 25 kali salaman tidak ada tentara, berarti yang tugasnya tentara sedang perang dan habis-habisan. Berarti kurang tentara, dia bersedia jadi tentara. Salaman kok ora ono petani nih ya, ping 40, aku dari petani. Cuman itu. Hanya dengan dua peraturan itu keseimbangan dalam society, dalam kumpulan semut itu jadi terjaga. Itu bisa terjaga ya. Jadi bagaimana untuk membuat sebuah keluarga yang seimbang dan baik, sama-sama memegang nilai. Nah, nek dadi wong tua, duwe anak, kowe mengajarke elek tanpa melakukan, saya jamin rusak keluarganya. Orang tua kalau tidak hanya sekedar ngajari sing bener ngene le, sing bener ngene le, sing bener. Ojo dolanan HP le. Dolanan HP le. Dhewe malah getun. Apa yang terjadi?
tidak akan muncul kepandaian kerumunan di keluarga tersebut karena mereka mengikuti peraturan yang berbeda. Jadi penting yang namanya konsistensi dia di dalam keluarga. Bapak itu konsisten, dia akan membentuk cuaca dalam keluarga. Itu pendidikan sesungguhnya. Cuaca di dalam keluarga. Karena aku tahu rembug karo Simbah. Simbah takon, anak-anakku koyo ngene iki aku tahu ngajari apa to. Saya juga ngalami soalnya, aku tahu dari anak Simbah lumayan suwe lah. Iku Saiki gak ta? Hah? Ya nek terakhir diakui rodok suwe. Jadi saya tahu sendiri bahwa Simbah ora tahu ngajari ngono kuwi. Ini harus gini, ini harus gini, harus gini, harus gini. Enggak. Gak pernah nyuruh sholat. Ora tahu. Ngongkon aku ngomong apa ora tahu. Bener-bener ora tahu. Saya cuman melihat gini misalnya. Saya bertemu ketika SD, saya bertemu ayah saya paling setahun 2 kali. Sekali ketemu paling 2 hari aja. 2 hari, 3 hari, paling segitu. Paling lama seminggu nek liburan. Tapi ada kejadian-kejadian yang saya sangat ingat. Misalnya naik becak di tanjakan. Bapak tiba-tiba turun ikut dorong. Aku saiki waktu itu aku belum loading. Apa to melu dorong? Apa njaluk bayaran, Dop? Apa main bayarannya kelong kayak apa kayak orang enggak mikir gitu. Tapi contoh ya Mas ya. Contoh, tapi itu menjadikan suasana di diri saya bahwa harus punya perencanaan dengan tidak sekedar pinter ya. Rencananya bukan dari pengetahuan, rencananya adalah dari dirimu sendiri. Makanya kalau ojo mikir macul, pikiran, rasakno, bayangno. Ngerti ra? Wis mocal macul senane wong Yogya ngono ya. Keluarga itu pasti cetakannya orang tuanya. Jadi kalau kedua orang tuanya punya nilai yang sama dan mereka melakukannya, anaknya rasa diajari satu kalimat pun mesti melu. Keluarga itu ya. Seperti semut yang kecil itu mengikuti budaya dari society-nya. Nah, keluarga kecil itu kalau mau merencanakan, bukan hanya merencanakan ke depan, tapi pastikan dirimu memang punya rencana terhadap dirimu. Nanti ngemplek neng keluarga itu.